Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Al-Amin TV yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami bertanya terlebih dahulu kepada kita semua. Sudah berapa kali dalam hidup kita ini mengalami bulan Ramadan? Barangkali jawabannya beragam. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Singkatnya, kita ini sudah sering sekali mengalami yang namanya bulan Ramadan. Tanpa disadari, sesungguhnya hadirnya Ramadan sebagai bulan yang mulia itu memberikan kesempatan, peluang kepada kita hamba Allah, muslimin dan muslimat, dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah dia mendapatkan untung besar, atau kemungkinan yang kedua dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Pertanyaan berikutnya, siapa hamba Allah yang mendapatkan untung besar dari Ramadan? Dan siapa hamba Allah yang mendapatkan kerugian yang besar di bulan Ramadan? Ini yang akan sama-sama kita refleksikan pada kesempatan yang baik ini. Pemirsa Al-Amin TV rahimakumullah, siapa di antara kita yang mendapatkan untung besar di bulan Ramadan? Tentu saja hamba Allah yang tidak melewatkan Ramadan berjalan begitu saja. Hamba Allah yang memperlakukan Ramadan ini dengan istimewa. Karena memang Ramadan adalah tamu yang istimewa, sehingga layak untuk diistimewakan. Ada banyak bonus besar yang Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan ibadah, yang melaksanakan semua varian ibadah di bulan Ramadan. Kita mulai dari puasanya itu sendiri. Ibadah puasanya itu sendiri, itu dalam sebuah hadis qudsi dikatakan pahalanya unlimited, tanpa batas. Kalau anak Adam, kata Nabi, itu pahalanya setiap beramal baik itu akan dilipatkan 10-700 kali. Maka kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Berbeda dengan puasa. Puasa itu adalah untukku, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah yang akan memberikan pahalanya sendiri, di luar dari pakem 10-700 kali lipat. Kemudian dalam hadis yang lain, siapa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ampunan dosa. Berlaku juga bagi yang melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam, apakah itu tarawih, apakah itu tahajud, ya, yang itu dilakukan selama bulan Ramadan, man qama ramadhana, dengan hadis yang mirip, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosanya juga akan diampuni. Ibadah apa yang lain? Sebagai contoh adalah ibadah bersedekah. Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa beliau disebutkan dalam sebuah hadis itu ajwadan nas, ya. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ini kesempatan, pahala berlipat ganda, ya. Kemudian masih banyak amalan yang lain. Membaca Al-Quran. Bukankah malaikat Jibril, ya, turun mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di malam-malam bulan Ramadan? Itu menjadi pertanda pentingnya kita untuk terus-menerus tilawah Al-Quran. Tilawah kemudian dilanjutkan dengan
tadarus, tadabbur, maka insya Allah keutamaan-keutamaan ini bisa menjadi jalan kita mendapatkan untung besar, mendapatkan manfaat yang besar dari hadirnya bulan Ramadan. Nah, sebaliknya, hamba Allah yang melewatkan satuan Ramadan ini bisa berpeluang tergelincir mendapatkan rugi yang besar. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan kerugian besar di bulan Ramadan adalah, di dalam hadis sudah disebutkan oleh Rasulullah, sudah diindikasikan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, rubba shaim laisa min siyamihi illal ju. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya rasa lapar. Jadi ini yang saya maksud bahwa ada hamba-hamba Allah yang rugi besar. Dia sudah berpuasa, ya, tapi tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan manfaat apapun dari puasanya itu, dari segala varian ibadah di dalamnya. Yang ada dia hanya merasakan lapar saja. Lantas apa bedanya dengan yang tidak berpuasa? Ya, sungguh ironi. Pemirsa Al-Amin TV rahimakumullah, pilihan terpulang kepada kita masing-masing. Apakah kita ingin memilih untuk mendapatkan untung besar atau ingin memilih untuk mendapatkan rugi besar? Refleksi ini kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam situasi COVID edisi kedua Ramadan ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama mencari untung besar, mencari manfaat yang besar dari Ramadan yang kita jalani di tahun 1442 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, menjauhkan kita dari virus COVID ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.